Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, solih-solihat yang ibu sayangi, insya Allah kita akan melanjutkan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 pada hari Rabu 27 Januari 2021. Nah, untuk tugas ya nanti yang disetor, kalau misalnya hari ini belum bisa, tidak apa-apa ya. Ibu tunggu sampai hari Senin. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu dengan mengamati gambar aktivitas minta tolong, siswa dapat menulis kalimat ungkapan dan mempraktikkan permintaan tolong dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan baik. Dan yang ketiga, dengan mengamati hubungan antar satuan, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang. Dalam hal ini sentimeter dan meter, dan mengukur panjang benda dengan tepat. Baik, lihat karakter apa yang ingin kita capai, yaitu siswa memiliki sikap pemaaf, santun, percaya diri, kreatif, terampil, ulet, dan selalu menjalankan perintah Allah. Apa sih materi yang akan kita pelajari? Ini dia, menulis kalimat ungkapan, menentukan konversi satuan panjang dan mengukur panjang benda, serta menemukan kosakata baru ya dari puisi. Baik, solih-solihat, sambil dibuka ya bukunya, halaman 83 sampai 85. Coba amati gambar di bawah ini. Solih-solihat pasti pernah ya ini mengalami hal seperti ini. Kemudian buat pertanyaan sesuai gambar. Nih, Ibu beri contoh untuk pertanyaannya. Apa yang dilakukan Penny dan teman-temannya? Jawabannya, Penny meminta tolong pada penjaga sekolah untuk membuka gudang. Ya, itu boleh seperti itu ya, sesuai gambar. Ibu menerjemahkan seperti itu. Nah, kemudian buatlah kalimat sederhana meminta tolong berdasar gambar. Ibu membuat kalimat seperti ini nih. Pak, apakah Abdullah bisa minta tolong pinjam kunci gudang? Ya, dari gambar ini Ibu membuat kalimat permintaan tolong seperti ini. Nah, sekarang tugas solih-solihat adalah mengisi kalimat meminta tolong berdasar gambar halaman 84 sampai 85. Ya, pilih 2 nomor saja, dibacakan, kirim melalui voice note. Nah, kalau untuk kelas 2 Al-Ghazali mengirimnya di grup tugas. Iya, baik, kita lanjutkan ya. Solih-solihat, selain kita bisa membuat kalimat permintaan tolong, kita juga bisa menemukan ya ini kosakata dan maknanya. Contoh ya, ini di sini ada makna-makna dari nomor 1 sampai 5 ya. Ibu contohkan satu saja. Ini di sini ada makna memakan dan meminum. Nah, katanya apa ya yang cocok? Nah, ternyata santap. Santap itu makna atau artinya adalah memakan, meminum. Kemudian Ibu cari nih di sini nih. Ibu cari kata-kata ini yang ada di dalam kelompok huruf di sini ya. Di dalam kolom-kolom huruf ini apa yang bisa? Nah, ini ternyata santap nih. Ada sama ya. Nah, untuk kata-kata yang lain ya, ketupat, opor, nikmat maupun gurih, silahkan cari di sini. Oke, baik. Kita sudah bertambah kosakatanya. Nah, yuk kita mengukur yuk. Gunakan penggaris yang ada di rumah ya. Bisa yang 30 cm ataupun 20 cm atau yang 50 bahkan 100 cm juga boleh.
tentunya di rumah ada macam-macam benda seperti ini ya. Kalau tidak ada papan tulis tidak apa-apa, yang ada saja di rumah. Setelah diukur, contohnya ya, ini papan tulis, diukur panjang 100 cm Bu, karena aku mengulang-ulang nih, pakai penggaris yang 50 cm itu sampai 2 kali. Nah, 2 kali mengukurnya. Jadi 100 cm, tulis di sini nomor 2, 100 cm. Nah, sama dengan berapa meter? Kemarin ada di video ya, untuk mengubah dari sentimeter ke meter itu naik, artinya ya dibagi berapa? 100 ya. Di sini menjadi kalau 100 cm nolnya hilang 2 jadi 1 meter ya. Baik. Yang lainnya boleh ya, silahkan dilanjutkan. Nah, Soleh lihat kita selain tadi menemukan ya kosakata kemudian mengukur, Soleh lihat juga bisa nih membaca puisi yang berjudul Ketupat Lebaran ya. Kemarin sudah Ibu contohkan kan, nanti Ibu contohkan lagi ya dari yang lain. Nah, kita cari di sini ada kata-kata ekspresi, intonasi, lafal. Ini ya syarat ketika membaca puisi. Ya, itu dibutuhkan ekspresi. Apa itu? Taratata. Ini dia, ekspresi itu mimik atau gestur tubuh yang ketika membaca itu dapat menghayati atau penggambaran raut wajah untuk mengungkapkan perasaan dari isi puisi. Kemudian kalau intonasi apa ya? Oh iya, siapa yang tahu? Oh iya, Soleha tahu ya. Ini intonasi itu mengucapkan kalimat dengan suara naik turun, tinggi rendah, kuat lemah, keras lembut. Nah, pada kalimat dengan memberikan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu. Sedangkan lafal itu cara mengucapkan huruf atau kata dengan artikulasi jelas. Ini kurang R ya. Artikulasi jelas. Ya. Kalau yang ini contohnya seperti apa? Ya, kalau huruf dibacanya huruf bukan huruf. Ya, contoh ini. Kalau untuk lafal dibaca ketupat lebaran, bukan dibaca kelupal tebaran. Nah, itu berarti belum sesuai lafal. Kalau intonasi ya, itu tinggi rendah. Misalnya ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Nah, seperti itu. Nah, ekspresinya bagaimana? Yuk kita simak ya yang akan Ibu beri contoh. Nih, lihat nih. Nih, bisa di-play ya. Di sini contoh pembacaan puisi. Baik, lihat ini salah satu kakak kelas kalian memberikan contoh ketika membacakan puisi. Untuk lafal dan intonasi, alhamdulillah hanya ekspresi karena masih belajar, jadi masih belum maksimal dalam mengekspresikannya. Ya, baik, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini ya. Piri Rais akan membacakan puisi. Menjelajah
Ya, alhamdulillah. Nanti bisa setelah disimak, silahkan boleh diisi ya di bukunya, dicatat karena ada yang tidak tercatat di buku solih-solihat ya, itu tambahan-tambahan pengetahuan dari ibu dicatat nanti untuk bekal ketika melaksanakan ulangan. Baik, hari ini sumber yang ibu ambil masih dari buku paket tema 5 dan Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Iya, baik ya. Karena dengan meminta tolong ketika kita menginginkan sesuatu dengan kata-kata minta tolong, itu merupakan salah satu sikap rendah hati, tidak sombong ya. Baik, solih-solihat, mudah-mudahan hari ini apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ladang amal untuk kita semua, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal insya Allah di akhirat. Terima kasih kerjasamanya Ayah Bunda. Terima kasih juga solih-solihat. Insya Allah ketemu lagi ya pada pertemuan yang lain. Jazakumullahu khairan kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.